Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan tentang muatan spesifik elektron EM. Dengan anggota kelompok, Ulfa Fatimah Ilham Yahya dengan NIM 1800862 dan saya sendiri Indah Pangastuti dengan NIM 1804748. Bisa dilanjut ya? Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan harga E per M. Dasar teorinya, pada tahun 1805, menurut John Dalton, atom merupakan salah satu partikel terkecil yang tidak bisa dibelah lagi, yang menyusun suatu materi. Pemikiran tentang atom ini terus berkembang secara bertahap dari ilmuwan satu ke ilmuwan lain. Kemudian, pada tahun 1897, J.J. Thomson, yaitu seorang ahli fisika Inggris, melalui eksperimen tabung kaca vakum yang berisi 2 buah pelat logam yang dihubungkan dengan sumber arus listrik bertegangan tinggi. Ternyata dari katoda, yaitu elektroda negatif, keluar sebuah sinar yang menuju anoda. Meskipun sinar ini tidak terlihat, tetapi dapat memandarkan suatu zat, sehingga terbukti keadaannya. Kemudian, Thomson menemukan gejala lain, yaitu bila magnet didekatkan pada tabung sinar katoda, maka arah sinar katoda berbelok menuju kutub positif. Sebaliknya, bila medan listrik yang didekatkan pada tabung sinar katoda, kutub positif dapat menarik sinar katoda. Jika sinar katoda merupakan gelombang, maka seharusnya cahaya tersebut tidak dapat dibelokkan menuju kutub positif. Nah, dari fakta tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda merupakan berkas partikel yang bermuatan negatif dan memiliki massa yang disebut elektron. Berdasarkan eksperimen ini, Thomson berpendapat bahwa atom adalah bola bermuatan positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom dan dikenal sebagai teori atom Thomson. Prinsip yang digunakan Thomson dalam melakukan pengukuran ini adalah jika suatu muatan elektron bergerak di dalam ruangan yang berada medan magnet dan medan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami gaya sehingga pergerakan elektron akan menyimpang. Dengan adanya gejala fisis ini, maka dengan mempertimbangkan pergerakan muatan elektron di dalam medan magnet maupun medan listrik, persis seperti partikel yang dilemparkan horizontal di dalam medan gravitasi bumi. Selanjutnya, sistem yang digunakan untuk mengamati kejadian ini terdiri dari sebuah tabung katoda dan kumparan yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Jika katoda dialiri arus listrik, katoda tersebut akan berpijar karena tumbukan elektron-elektron di dalamnya, sehingga dapat menyebabkan elektron dari katoda tersebut loncat dan memasuki daerah medan magnet dari kumparan yang dialiri arus listrik. Jika kecepatan elektron tersebut tegak lurus dengan arah medan magnet, akan bergerak. Gaya magnetik memberikan gaya sentripetal yang diperlukan agar terjadi gerak melingkar. Jika arah kecepatan elektron tegak lurus terhadap medan magnet, maka elektron akan melingkar. Kita dapat menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F pada kasus ini adalah E per E kali V kali B, karena V dan B saling tegak lurus. Dengan demikian, kita mendapatkan rumus E kali V kali B sama dengan M kali V pangkat 2 per R. Maka kita mendapatkan
rumus Pi sama dengan E kali B kali R per M. Kemudian, jika elektron yang awalnya diam dan bergerak melalui beda potensial Pi, maka energi kinetik elektron ketika memasuki medan magnet sama dengan kehilangan energi potensialnya. Maka kita mendapatkan rumus setengah mp kuadrat sama dengan E per Pi. Jika kita masukkan rumus Pi tadi, maka kita mendapatkan rumus setengah M dikali EBR per M pangkat 2 sama dengan E kali Pi. Kita mendapatkan perumusan untuk harga EM-nya sama dengan 2Pi per BR pangkat 2. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sumber arus dan sumber tegangan, kedua E per M eksperimental aparatus, dan ketiga senter. Untuk prosedur percobaannya, pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menghubungkan power supply dengan tabung dioda dan kumparan. Ketiga, menghidupkan power supply. Keempat, membaca batas ukur maksimum untuk arus dan tegangan pada power supply. Selanjutnya, kelima, untuk mengukur besar tegangan yang tetap, kita harus mengamati perubahan diameter lingkaran yang terbentuk pada tabung dioda dan mengamati perubahan arus yang berbeda-beda. Kemudian keenam, untuk mengukur arus yang tetap, kita harus mengamati perubahan diameter lingkaran yang terbentuk pada tabung dioda dan mengamati perubahan besar tegangan yang berbeda-beda. Dan terakhir, kita harus mencatat hasil percobaan pada tabel pengamatan. Selanjutnya, untuk data yang kita dapatkan, untuk jari-jari kumparannya 15 cm, jumlah jahitannya 130, gas pengisi tabungnya yaitu helium. Percobaan pertama yaitu dengan variabel kontrolnya I, yaitu 300 volt, dengan variabel bebasnya yaitu arus, dan untuk percobaan kedua, variabel kontrolnya arus dan variabel terikatnya variabel bebasnya yaitu beda potensial. Arusnya 1,81 ampere. Sekarang masuk ke pengolahan data. Nah, setelah kami menerima data, kami melakukan pengolahan dengan cara seperti yang tampak di layar. Jadi pertama-tama, sebenarnya data yang diberikan itu diketahuinya itu diameter ya. Jadi harusnya mencari jari-jari terlebih dahulu. Kemudian baru mencari besar medan magnet dengan rumusan 0,7155 dikali 4 V per 10 pangkat 7 Ni per R. Selanjutnya mencari nilai E per M dengan rumusan E per M sama dengan 2 V per BR dikuadratkan. Di samping itu, diketahui bahwa ada hubungan antara medan magnet dan arus listrik, yaitu B sama dengan 7,8 dikali 10 pangkat min 4I. Dan diketahui pula, R itu sama dengan setengahnya dari diameter atau D per 2. Nah, nilai B dan R ini disubstitusikan ke persamaan I, maka akan menghasilkan suatu rumusan, yaitu E per M sama dengan 8V per 6,084 dikali 10 pangkat min 7 I kuadrat D kuadrat. Nah, selanjutnya ada pengolahan data dari percobaan 1. Percobaan 1 ini variabel konstannya itu beda potensial atau V
dengan besar 300 volt. Jadi yang didapat datanya itu kan I dan diameter ya. Nah, pertama-tama kita mencari R-nya terlebih dahulu dari setiap data dengan rumusan D per 2. Setengahnya dari diameter, maka didapat data yang tampak di layar. Nah, kemudian kita mencari medan magnet dengan rumusan menggunakan yang hubungan antara medan magnet dan arus listrik, yaitu 7,8 kali 10 pangkat 4 dikalikan I. Didapatlah data seperti tampak di layar. Setelah itu, kita mencari harga E per M. Mencari harga E per M ini dengan rumusan 2V per BR dikuadratkan. Kan tadi sudah diketahuinya, ini V-nya 300 volt, kemudian B-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui. Jadi bisa dicari harga E per M. Setelah dicari, didapatlah harga seperti tampak di layar ini. Nah, harga E per M ini kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlah, dicari rata-ratanya. Didapatlah harga 1,97832 dikali 10 pangkat 11. Setelah itu, mencari ketidakpastian. Jadi di sini ada mutlak dari E per M dikurangin E per M bar, kemudian dikuadratkan. Dapatlah hasil seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita mencari delta E per M dengan rumusan akar dari mutlak E per M min E per M bar dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, di sini N-nya itu merupakan jumlah dari data. Datanya ada 10, dikurangi 1. Setelah dihitung, didapatlah nilai delta E per M ini 5,087 kali 10 pangkat 9. Lalu, didapatlah E per M sama dengan E per M bar plus minus delta E per M sama dengan 1,97832 plus minus 0,0508 kali 10 pangkat min 11 C per kilogram. Dengan kesalahan presisi, rumusnya delta E per M per E per M bar dikali 100%, lalu didapat hasil 2,57%. Nah, kesalahan akurasinya didapat 12,39%. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, yaitu variabel konstannya I dengan besar 1,81 ampere. Nah, untuk pengolahan datanya kurang lebih sama seperti percobaan yang pertama. Langsung saja ya ke hasilnya di sini. Terdapat di tabel ini ada harga R, ada B, ada harga E per M, dan ada ketidakpastiannya juga. Ada E per M bar, dan juga ada delta E per M. Langsung saja, di sini ada harga E per M sama dengan E per M bar plus minus delta E per M. Nah, ini tuh ada hasilnya sama dengan 1,96131 plus minus 0,09803 dikali 10 pangkat 11 C per kilogram. Dengan kesalahan presisi,
4,99% dan kesalahan akurasi 11,42%. Selanjutnya ada analisis data. Setelah dicari, ada harga E/M literatur, yaitu sebesar 1,76 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, dari percobaan 1 didapat harga E/M sama dengan 1,97832 plus minus 0,0508 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Dengan kesalahan presisi 2,57%, kesalahan akurasi 12,39%. Nah, untuk percobaan yang kedua, didapat harga E/M 1,96131 plus minus 0,09803 dikali 10 pangkat 11 C per kilogram. Kesalahan presisinya 4,99% dan kesalahan akurasinya 11,42%. Apabila dibandingkan dengan harga E/M literatur, hasil harga E/M dari percobaan 1 maupun percobaan 2 itu terlihat perbedaan yang cukup jauh. Hal itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mungkin dialami oleh pengamat ketika sedang melakukan percobaan. Di antaranya yang pertama, pengamat mengalami kesulitan pembacaan ketika menentukan nilai arus listrik atau I dan beda potensial atau V karena layar ampermeter dan voltmeter yang tidak menampilkan angka yang tetap. Kemudian yang kedua, pengamat mengalami kesulitan saat membaca skala. Terlepas dari itu, sebenarnya masih ada faktor yang mungkin mempengaruhi dalam hasil harga E/M, yaitu dari cara kita mengolah data. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Di sini terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, gerak melingkar pada elektron diakibatkan oleh medan magnet yang arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan elektron, sehingga terjadi gaya Lorentz. Nah, yang kedua, hasil perhitungan pada percobaan yang pertama, yaitu dengan variabel bebasnya arus listrik dan variabel konstannya itu beda potensial, didapat harga E/M sama dengan 1,97832 plus minus 0,0508 kali 10 pangkat 11 C per kilogram dengan kesalahan presisinya 2,57% dan kesalahan akurasinya 12,39%. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan variabel bebasnya volt atau beda potensial dan variabel konstannya arus listrik, didapat harga E/M sama dengan 1,96131 plus minus 0,09803 kali 10 pangkat 11 C per kilogram dengan kesalahan presisi 4,99% dan kesalahan akurasi 11,42%. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1B. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, nanti tanyakan ketika diskusi ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kita masih sama-sama belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.